A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita kesempatan ini bersyukur alhamdulillah rahmat, hidayah, kasih sayangnya Allah luar biasa yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang manusia luar biasa. Hal ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaitan dengan kisah Nabi Adam alaihi wasallam. Di saat Nabi Adam alaihi wasallam menyadari dosa, menyadari salah, beliau bermohon kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku zalim kepada diriku ya Allah. Aku zalim kepada diriku ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Kalau tidak ampuni aku termasuk manusia yang rugi nanti ya Allah. Kemudian juga Adam berdoa, Ya Rab, as'aluka bihaqqi Muhammadin antaghfirli. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Ampuni dosaku dengan kebenaran nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba disebut nama Muhammad oleh Adam. Ya Adamu kaifa araftu Muhammadan walam nakhluquhu. Wahai Adam, di mana engkau tahu padahal aku belum ciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah kepada Adam. Kata Adam, di saat aku diciptakan dari tanah, ditiupkan ruh, aku melihat di tiang aras tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Benar engkau wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang aku cintai, yang paling aku cintai. Karena dengannya aku ampuni kamu, aku ciptakan yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, itu pengakuan Allah bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk apa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan? Untuk kita, Pak. Untuk kita, Bu. Coba kita buka Al-Quran. Wama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak akan mengutus engkau wahai Muhammad terkecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Coba bayangkan, Pak. Allah nyebut Muhammad itu diciptakan adalah untuk rahmat seluruh alam, bukan hanya sebatas orang beriman, Pak, tapi orang non beriman, makhluk lain. Muhammad adalah rahmat. Apa hadirin yang dirahmati? Begitu agungnya, begitu mulianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mengagungkan, kalau Allah memuliakan, kita ikut mencintai, Pak. Pastilah kita termasuk orang yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Pertanyaan lagi, bagaimana mencintai Rasulullah? Pastilah ati Allah wa ati Rasul. Perintah Allah, patuh Allah, patuh Rasul, pasti itu. Tapi ada yang istimewa, Bapak, di samping patuh Allah dan patuh Rasul. Di antaranya komponennya begitu. Salah satu komponennya begitu. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintah oleh Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslim. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Allah kok. Berselawat itu perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Yakinlah kalau Allah perintahkan ada maksud terbaik di ujung. Kita menyadari itu. Kalau Allah larang pasti ada bahaya di samping kita. Bahaya itu dilarang oleh Allah. Tapi kalau Allah perintah, ada kebaikan di samping kita. Kita coba lihat apa kebaikannya. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Luar biasa. Sebenarnya sangat banyak manfaatnya berselawat itu Bapak. Tapi untuk kesempatan ini kita hanya menyebut beberapa komponen saja. Satu, untuk menjadikan kita manusia utama nanti di akhirat. Kata Rasulullah dalam hadis Rawahul Tirmizi, awalan nasi fi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholata. Manusia yang paling utama, yang paling istimewa nanti di hari kiamat menurut pandangan Allah ialah orang yang banyak berselawat. Pak, berselawat setiap pagi Pak, berselawat setiap siang Pak, berselawat setiap malam Pak. Ada kesempatan kita berselawat, ada kesempatan kita berselawat supaya kita menjadi manusia utama Pak. Kita menjadi manusia utama gitu. Kalau disebut manusia utama, Allah nyebut dalam firman-Nya yang lain. Darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kamu kalau benar kamu jadi manusia benar-benar mutakin, benar-benar jadi manusia yang paling utama, yang istimewa. Darjatmu pasti aku angkat, kata Allah. Dosamu ghufira, akan aku ampuni. Wa rizqun karim, jangan khawatir terhadap rezeki, aku jamin dengan rezeki yang mulia. Satu. Yang kedua, kalau kita berselawat, sering berselawat apa? Jamaah yang dirahmati Allah. Allah memberikan keselamatan kepada kita. Allah memberikan keselamatan kepada kita. Kata Rasulullah, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Hadis rawahul Muslim. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, Allah berikan keselamatan kepada kita 10 kali, Pak. 10 kali, Pak. Coba bayangkan kalau kita berselawat 100 kali hanya beberapa menit cuma. Allah sudah berikan keselamatan ribuan kali kepada kita, Pak. Ribuan kali. Sehingga ada di dalam penjelasan agama kita gitu, Pak. Apa saja pekerjaan yang dianggap penting, yang dianggap perlu, yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah dan berselawat kepada Rasulullah, berkahnya dicabut. Na'udzubillah min zalik. Dicabut berkahnya, Pak. Kita bekerja selama ini, enggak pernah lah baca selawat. Kita berbuat sesuatu selama ini, enggak pernah baca selawat. Coba, Pak. Mau bekerja sekarang pakai selawatlah dulu. Mau berangkat kerja pakai selawatlah dulu. Mengerjakan sesuatu yang sangat penting, berselawatlah dulu, Pak. Berselawat. Agar pekerjaan itu diberkahi oleh Allah. Perbuatan itu diberkahi jadi Allah. Bagaimana berkahnya? Wa amil sholihat. Jadi amal soleh, Pak. Jadi amal soleh, Bu. Kalau diberkahi oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Itu maksudnya. Jadi amal soleh lah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, kita didoakan oleh malaikat.
Didoakan malaikat, bukan didoakan ulama, bukan didoakan para wali Allah, tapi malaikat Allah doakan. Di dalam hadis rawahul Ahmad An-Nasai. Kata Allah, inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahina fil ardi yuballighunani an ummatis salam. Hadis rawahul Ahmad An-Nasai. Bahwasanya Allah subhanallah wa ta'ala ada beberapa malaikat, tidak tahu kita jumlahnya, ada beberapa malaikat 3, 4, 5, namanya beberapa gitu. Diutus instruksi Allah, kamu pergi ke bumi. Mengapa dia pergi ke bumi? Yuballighunani an ummatis salam, untuk mencari umatku yang berselawat kepada Rasulullah. Langsung assalam, berikan dia keselamatan. Ada di dalam penjelasan yang lain apa yang dirahmati Allah. Malaikat mendoakan agar kita diampuni oleh Allah, agar kita disayangi oleh Allah. Luar biasanya Pak, luar biasanya begitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas beliau itu saking cintanya dengan umatnya, selalu sering beliau berkata dalam pembicaraan terakhir beliau, umatku saking sayangnya Muhammad dengan kita. Coba lihat kecintaan kita kepada beliau. Hadirin yang dirahmati Allah. Itu ya yang berikutnya, didoakan oleh para malaikat. Pak, ini yang penting Pak. Ini yang sangat penting Pak. Apa yang sangat penting itu? Doa didengar Pak. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirawikan di Tirmizi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna du'a maufu bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabika. Bahwasanya doa-doa kita ini Pak, Bu, akan berhenti antara bumi dan langit. Coba bayangkan, akan berhenti antara bumi dan langit, bainas sama'i wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabika. Hingga kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa kita diangkat. Itu sebabnya Mbak, kita sebelum berdoa, kita puji Allah dulu, kita baca selawat dulu, baru kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita baca selawat Pak, semakin terbuka kesempatan, semakin besar peluang doa kita didengar, doa kita dikabulkan. Kalau doa didengar Pak, kalau doa dikabulkan menurut orang Minang Pak, pinta boleh kandak berlaku, pucuk dicinta ulam datang. Luar biasa bahagianya. Jadi keinginan tercapai, maksud terwujud, luar biasa bahagianya Pak. Sehingga kita selalu kata, enaknya lagi. Kenapa begitu? Doa dikabulkan, doa didengar oleh Allah. Pinta kita dikasih oleh Allah. Keinginan kita diwujudkan oleh Allah. Pak, wujudkan keinginan Pak. Sampaikan maksud kita Pak, agar terwujud Pak. Dengan banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pagi, petang, dan malam. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.